Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'du. Oke guys, gambaran besarnya pahala jihad itu sangat besar. Bahkan sahabat pun sampai bertanya, ya Allah, pada Nabi gitu kan, adakah amal yang lain gitu kan yang lebih besar dari jihad gitu. Oke, sebelum masuk ke gambaran pahala jihad, sebesar apa pahala jihad, kita masuk ke definisi dulu ya. Sebenarnya apa sih jihad itu? Oke, kita masuk ke definisi. Jadi jihad itu adalah usaha mengubah apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis menjadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam semua bidang yang dapat dilihat olehnya. Jadi semua hal yang kita lihat yang ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu artinya, dan kita berusaha mengubahnya, maka kita itu jihad dalam hal itu. Misal, kalau misalnya dia di bidang keuangan ada sistem riba, nah dia berusaha mengubah bank konvensional menjadi bank syariah, itu adalah jihad dia di bidang itu. Lalu jika ini lebih ekstrim ya, misalnya tidak boleh dikumandangkan azan misal gitu ya, lalu dia berusaha dengan sekuatnya supaya azan bisa berkumandang gitu kan, nah itu adalah jihad. Jadi semua hal yang syariat Allah atau perintah ataupun larangannya yang ada yang dilanggar, nah lalu kita berusaha meluruskan untuk agar supaya sesuai syariat, itulah jihad. Contoh lain, misal minuman keras itu kan jelas ya dilarang dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis, dan bahkan dilaknat semuanya. Produsennya dilaknat, pemberi izinnya dilaknat, jelas peminumnya dilaknat. Apabila kita memperjuangkan itu, misalnya memperjuangkan agar minuman keras itu menjadi ilegal di Indonesia, itu suatu jihad juga gitu kan, contohnya ya. Jadi makanya pejabat itu adalah orang yang paling sangat mungkin bisa berjihad, karena dia bisa mengubah dengan kewenangannya gitu kan. Walaupun tidak terbatas harus pejabat juga, kita pun bisa. Apa yang kita lihat dan kita rasa ini tidak sesuai dengan Al-Quran, kita bisa ubah. Itulah jihad. Oke. Ya, kalau saya ini sebetulnya orang luar ya, tidak masuk dalam sistem. Jihad saya adalah hanya memberitahu, ya kan? Jihad saya hanya memberitahu kepada orang di luar sana, ini loh yang sesuai Al-Quran dan hadis begini, ya kan? Karena saya tidak punya kewenangan untuk mengubah. Jadi ya kan? Jadi itu pun sudah jihad bagi saya. Nah, jihadnya pejabat, misalnya pejabat yang punya kewenangan, dia bisa mengubah kewenangannya itu menjadi sesuai dengan Al-Quran hadis. Itulah jihadnya para pejabat. Oke, jadi jihad itu tidak harus ekstrim dalam pembunuhan itu, bukan, tapi ubah aja apa yang bisa dia lakukan agar bisa sesuai Al-Quran dan hadis, itu adalah jihad. Oke, lalu sebesar apakah pahala jihad itu? Oke, ini gambarannya. Sahabat tuh bertanya, oke,
Jadi ada hadisnya nih, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhada, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hushain bahwa Zakwan menceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepada ia berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW kemudian berujar, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang sebanding dengan jihad. Beliau bersabda, saya tidak mendapatkannya. Apakah engkau mampu apabila orang yang berjuang berangkat, engkau masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan sholat dan tidak berhenti, serta berpuasa dan tidak berbuka? Orang tersebut berkata, siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Nah, jadi luar biasa ya. Jihad itu andai pun ada, jadi itu setara dengan engkau berpuasa engkau sholat di masjid terus menerus dan kau berpuasa terus menerus tanpa berbuka. Itulah besarnya amalan jihad. Jika kita gambarkan itu seperti ini, nah ini, jadi sholat terus menerus di masjid guys, dan puasa terus menerus tanpa buka selamanya. Inilah gambaran besarnya pahala jihad. Oke. Jadi kita balik lagi sini, kita berusaha melihat apapun yang ada di sekitar yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kita ubah sesuai dengan bidangnya masing-masing ya guys. Kalau antum pelajar misalnya ahli kimia nih, ahli kimia ini jihadnya apa? Bisa dalam bentuk jihad dalam makanan. Misal karena kita muslim ini dilarang untuk mengkonsumsi apapun yang mengandung babi, jihadnya seorang ahli kimia itu bisa menemukan teknik untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan babi dalam suatu makanan. Nah, itu adalah jihadnya ahli kimia, karena dia bisa jika dia bisa mampu menemukan suatu teknik yang mudah dan cepat gitu kan, itu menjadi jihadnya. Itu kalau dalam ahli kimia ya, ditemukanlah teknik mendeteksi kandungan babi dengan teknik kimia yang mudah gitu kan, dengan ditetes langsung terdeteksi, oh ini mengandung babi, ini tidak. Wah, itu jihadnya seorang ahli kimia. Lalu jihadnya seorang apa ya, apa lagi ya, jihadnya seorang anak dia berbakti pada kedua orang tuanya. Jihadnya orang tua ya berusaha anaknya menjadi seorang muslim yang baik, ya begitulah. Oke guys, intinya begitulah, pasti udah paham ya, kita paham, dan pahalanya itu setara dengan sholat terus menerus dan puasa terus menerus tanpa berbuka. Oke, sekian, semoga bisa dipahami, lalu kita bisa berjihad mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.